wabarakatuh. Kawan laut, ketemu lagi di Kipo Info Hupla edisi spesial Ramadan. Kali ini kita akan membahas istilah penting di bulan suci Ramadan. Kira-kira apa aja sih? Kawan laut pasti pada penasaran kan? Yuk kita bahas sama-sama ya. Yang pertama, Ramadan Karim. Saat memasuki di bulan suci Ramadan, mungkin kawan laut kerap mendengar, bahkan melihat spanduk-spanduk bertuliskan Ramadan Karim. Ramadan Karim dan Ramadan Mubarak merupakan ekspresi umum yang sering digunakan selama bulan suci Ramadan. Keduanya memiliki arti yaitu Ramadan yang mulia atau Ramadan yang diberkahi. Nah, tahukah kawan laut bahwa untuk menjawab seseorang yang mengucapkan Ramadan Karim adalah Allahu Akram, yang berarti Tuhan jauh lebih mulia. Yang kedua, saum. Saum merupakan istilah lain dari berpuasa. Istilah puasa memiliki ragam sebutan sesuai dengan daerah dan wilayah masing-masing. Tetapi, kata saum atau siam menjadi yang populer digunakan dikarenakan kedua kata ini merupakan diksi asli dari perintah kewajiban berpuasa. Sebagaimana yang termaktub di dalam Al-Quran, disebutkan dalam buku Al-Mu'jam Al-Mufahras di Al-Fazil Quranil Karim, karya Muhammad Fuad Abdul Baqi 1882 sampai 1968 Masehi, bahwa kata saum tersebut satu kali dalam Al-Quran pada surat Maryam ayat 26, sedangkan kata siam diucapkan sebanyak 8 kali. Yang ketiga, iftar. Istilah iftar mungkin tidak asing lagi terdengar di bulan Ramadan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, iftar artinya berbuka puasa untuk mengakhiri puasa Ramadan. Iftar biasanya mengacu pada sebuah perjamuan saat umat muslim melakukan buka puasa atau yang lebih dikenal dengan buka bersama. Di Indonesia, iftar atau berbuka puasa juga dilakukan oleh masjid-masjid loh. Biasanya mereka akan membagikan makanan atau takjil gratis bagi jamaah lingkungan masjid atau orang luar yang kebetulan datang ke masjid untuk melakukan sholat maghrib. Yang keempat, yaitu takjil, yang berarti makanan berbuka puasa. Asal katanya takjil yaitu ajalah yu'ajilu, yang artinya menyegerakan, yaitu menyegerakan diri untuk membatalkan puasa saat waktunya tiba. Ini termasuk sunnah dalam berbuka puasa. Biasanya Rasulullah SAW berbuka puasa dengan rutop atau kurma muda sebelum sholat maghrib. Jika tidak ada rutop, maka dengan tamar atau kurma matang. Jika tidak ada tamar, maka beliau meneguk beberapa tegukan air. Hadis riwayat Abu Daud. Yang kelima, sahur. Sahur adalah istilah dalam agama Islam yang artinya aktivitas makan dan minum yang dilakukan pada waktu dini hari. Kegiatan sahur dilakukan bagi mereka yang akan menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan. Sahur sebagai makan pagi bisa disepadankan dengan iftar sebagai makan malam pada bulan Ramadan, yakni menggantikan makan 3 kali sehari, yaitu sarapan, makan siang, dan makan malam. Meskipun di beberapa tempat, makan malam juga dikonsumsi setelah iftar pada malam hari. Yang keenam, imsak. Imsak merupakan waktu dimulainya menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Imsak merupakan lampu kuning yang digunakan sebagai tanda bahwa seseorang harus bersiap untuk berhenti makan sahur. Akan tetapi, apabila seorang tersebut baru terbangun pada saat waktu imsak, maka ia masih diperbolehkan untuk makan dan minum sahur sampai terdengar azan subuh. Para ulama di Indonesia menetapkan bahwa waktu imsak digunakan sebagai pengingat bahwa azan subuh sudah dekat, yakni antara 5 sampai 10 menit setelah waktu imsak. Yang ketujuh, yaitu tarawih, adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari di bulan suci Ramadan dengan diselingi istirahat beberapa detik setelah salam sebelum melanjutkannya lagi. Sholat ini dilaksanakan setelah sholat isya. Menurut hadis, barang siapa yang melakukan ibadah sholat tarawih di bulan suci Ramadan hanya karena iman dan mengharapkan keridhaan Allah SWT, maka baginya diampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Hadis riwayat Muslim. Yang kedelapan, witir. Witir adalah salah satu sholat sunnah dalam agama Islam. Secara bahasa, witir artinya ganjil. Sholat dengan rakaat ganjil yang dikerjakan pada malam hari selepas
Masuknya waktu Isya disebut dengan witir. Yang kesembilan, tadarus. Tadarus berasal dari kata darosa yatrusu yang artinya mempelajari, meneliti, menelaah, mengkaji, dan mengambil pelajaran. Lalu ketambahan huruf tak di depannya sehingga menjadi tadarosa yatadarosu. Maka maknanya bertambah menjadi saling belajar atau mempelajari secara lebih mendalam. Tadarus melibatkan dua orang atau lebih. Artinya sebagian menyimak dan yang lain membaca Al-Quran dengan tujuan mempelajari atau menjaga hafalan dengan mengulang bacaan Al-Quran. Yang ke-10 yaitu itikaf. Itikaf adalah tinggal atau menetap di dalam masjid dengan niat beribadah kepada Allah SWT. Itikaf ini bisa dilakukan kapan saja. Namun Rasulullah SAW menganjurkan untuk melakukannya di 10 hari terakhir pada bulan suci Ramadan. Itikaf ini berasal dari kata bahasa Arab, yaitu akafah, yang artinya menetap, mengurung diri, atau terhalangi. Pengertiannya dalam Islam adalah berdiam diri di dalam masjid dalam rangka untuk mencari keridhaan Allah SWT dan bermuhasabah atau introspeksi atas perbuatannya yang pernah dilakukan di masa lalu. Nah, orang yang melakukan itikaf ini disebut sebagai mutakif. Yang ke-11, nuzulul Quran. Nuzulul Quran artinya turunnya Al-Quran, yakni peristiwa turunnya Al-Quran pertama kali kepada Nabi Muhammad SAW. Biasanya diperingati pada hari ke-17 Ramadan. Umumnya jamaah sholat tarawih memperingatinya dengan mendengarkan ceramah seorang ustadz yang berisi anjuran untuk membaca Al-Quran atau memaparkan sejarah turunnya Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Yang ke-12, Lailatul Qadar. Lailatul Qadar merupakan satu malam penting yang terjadi di bulan Ramadan yang dalam Al-Quran digambarkan sebagai malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Keistimewaan tentang malam Lailatul Qadar dapat dijumpai pada surat Al-Qadar, surat ke-97 dalam Al-Quran. Terdapat pendapat yang mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu terjadi pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Hal ini berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan Rasulullah SAW beriktikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan dan beliau bersabda, "Carilah malam Lailatul Qadar di malam ganjil pada 10 hari terakhir bulan Ramadan." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang ke-13 yaitu zakat fitrah atau zakat al-fitri adalah zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa, baik laki-laki maupun perempuan, yang dilakukan pada bulan suci Ramadan pada hari raya Idul Fitri. Sebagaimana hadis Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah 1 sak kurma atau 1 sak gandum atas umat muslim, baik hamba sahaya atau merdeka, laki-laki maupun perempuan, kecil maupun besar. Rasulullah SAW memerintahkannya dilakukan sebelum orang-orang keluar untuk sholat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang ke-14, fidyah. Fidyah memiliki arti mengganti, yaitu mengganti puasa yang tertinggal dikarenakan tidak mampu berpuasa karena sakit, ibu hamil, dan menyusui. Hal ini karena dikhawatirkan akan berpengaruh buruk kepada kondisi sang bayi. Biasanya, fidyah dilakukan dengan sejumlah uang atau makanan pokok atau memberikan makanan kepada orang miskin. Yang terakhir, muzaki dan mustahik. Muzaki adalah orang yang dikenai kewajiban untuk membayar zakat atau pemberi zakat atas kepemilikan harta yang telah mencapai nisab dan haul. Artinya, telah mencatatkan harta yang wajib dikenakan zakat dan telah dimiliki selama 1 tahun penuh. Sedangkan mustahik adalah kelompok orang yang berhak menerima zakat atau penerima zakat. Dalam surat At-Taubah ayat 60 telah dijelaskan bahwa mustahik yang berhak menerima zakat ialah fakir, miskin, amil, mu'alaf, hamba sahaya, fisabilillah, gharimin, dan ibnu sabil. Nah, itu tadi beberapa istilah yang sering kita dengar di bulan suci Ramadan. Semoga kawan laut lebih memahami tentang istilah tadi ya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Jangan lupa ikutin terus Kepoin Hubla di channel YouTube UPP Naga Biru. Wassalam.